Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir Sistem Informasi Geografis dengan judul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Wisata Pekalongan menggunakan GIS. Dengan beranggotakan saya sendiri Agung Abdul Iksan dengan NIM 20.18262, terus ada Iqbal Setiawan dengan NIM 20.18285. Selanjutnya job desk-nya Agung Abdul Iksan yaitu sebagai pembuat aplikasi SIG dan desain interface antarmuka. Yang kedua ada Iqbal Setiawan sebagai pengolah database dan pengumpulan data. Deskripsi aplikasi yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi geografis di Pekalongan bertujuan untuk memberikan informasi terkait pariwisata yang berada di Pekalongan, sehingga para pengguna dapat mengetahui informasinya, dan juga dikarenakan sistem promosi yang berada di Pekalongan masih belum bagus, sehingga pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan sebagai media promosi pariwisata. Pariwisata Pekalongan memiliki banyak tempat wisata yang menarik seperti situs bersejarah, budaya lokal, kuliner khas, dan lainnya. Aplikasi ini akan menyediakan informasi tentang tempat-tempat wisata yang ada di Pekalongan, termasuk deskripsi, lokasi, dan jam operasional. Terus pengguna dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk merencanakan kunjungan wisata mereka dengan lebih baik. Kebutuhan datanya yaitu untuk membangun aplikasi geografis tentang Pekalongan, berikut adalah beberapa kebutuhan data yang diperlukan. Ada data geografis, data koordinat geografis atau latitude dan longitude dari setiap daerah tempat pariwisata di Pekalongan. Terus batas administratif daerah Pekalongan seperti kecamatan, kelurahan atau desa. Terus ada data pariwisata, yaitu informasi tentang tempat-tempat wisata di Pekalongan termasuk deskripsi, foto, alamat, dan ulasan pengguna. Selanjutnya ada informasi tentang fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat wisata seperti jam operasional, harga tiket, dan fasilitas aksesibilitas. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal Setiawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk selanjutnya, ada kebutuhan fitur. Berikut adalah beberapa fitur yang dapat dimasukkan dalam aplikasi geografis untuk daerah Pekalongan. Yang pertama, pencarian lokasi. Fitur pencarian yang memungkinkan pengguna mencari lokasi berdasarkan nama, daerah, alamat, pariwisata. Yang kedua, navigasi dan petunjuk arah. Integrasi dengan layanan peta dan navigasi yang memungkinkan pengguna mendapat petunjuk arah dan rute terbaik ke lokasi yang mereka cari. Untuk yang ketiga, informasi detail lokasi. Informasi lengkap tentang setiap lokasi, termasuk deskripsi, foto, alamat, nomor kontak, dan jam operasional, ulasan dan peringkat pengguna untuk tempat-tempat wisata, rumah sakit, dan kantor pos. Yang keempat, peta interaktif. Peta interaktif yang menunjukkan lokasi-lokasi yang dicari di Pekalongan dengan kemampuan zoom dan navigasi. Untuk selanjutnya ada pemodelan data. Pemodelan data untuk aplikasi geografis daerah Pekalongan mencakup beberapa entitas data utama yang akan digunakan dalam sistem. Berikut adalah penjelasan singkat tentang entitas data tersebut. Yang pertama, model data lokasi. Data ini mencakup informasi geografis tentang daerah dan tempat wisata di Pekalongan. Informasi yang termasuk dalam data lokasi meliputi koordinat geografis, latitude dan longitude, alamat, dan deskripsi singkat tentang setiap lokasi. Untuk yang kedua, model data pariwisata. Data ini mencakup informasi tentang tempat-tempat wisata di Pekalongan. Informasi yang termasuk dalam data pariwisata meliputi nama tempat, deskripsi, foto, dan alamat. Selanjutnya adalah rancangan halaman tampilan. Tahap pembuatan. Yang pertama, perencanaan dan analisis. Tentukan tujuan aplikasi, definisikan dengan jelas tujuan dari pembuatan aplikasi geografis daerah Pekalongan. Identifikasi kebutuhan pengguna, melakukan penelitian atau wawancara dengan calon pengguna untuk mengidentifikasi fitur dan informasi apa yang mereka butuhkan dari aplikasi. Analisis persyaratan, tentukan persyaratan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi. Yang kedua, ada desain aplikasi. Desain antarmuka pengguna UI atau UX. Buat desain antarmuka yang intuitif, menarik, dan mudah digunakan oleh pengguna. Pertimbangkan kebutuhan navigasi dan tata letak informasi. Rancang database. Buat struktur database yang sesuai untuk menyimpan data geografis tempat wisata.
pemodelan sistem, rencanakan arsitektur aplikasi dan aliran data antara komponen aplikasi. Untuk yang ketiga, implementasi. Pembangunan aplikasi. Mulailah mengembangkan aplikasi geografis berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Gunakan bahasa pemrograman dan teknologi yang sesuai. Integrasi data. Masukkan data geografis dan data-data lain yang dibutuhkan ke dalam database aplikasi. Implementasikan fitur-fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan, termasuk fitur pencarian, petunjuk arah, tampilan informasi lokasi, dan peta interaktif. Untuk yang keempat, pengujian. Uji aplikasi secara menyeluruh dan memastikan semua fitur berfungsi dengan baik dan data yang ditampilkan akurat. Lakukan uji coba dengan berbagai skenario penggunaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan yang mungkin terjadi. Yang kelima, peluncuran. Setelah aplikasi dianggap siap dan telah melewati tahap pengujian, luncurkan aplikasi geografis daerah Pekalongan ke publik melalui platform atau toko aplikasi yang sesuai. Yang keenam, pemeliharaan dan peningkatan. Lakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan aplikasi tetap berjalan lancar dan data-data yang diperlukan selalu terupdate. Terus, tingkatkan aplikasi dengan fitur-fitur baru berdasarkan umpan balik dari pengguna atau perkembangan kebutuhan data. Yang ketujuh, monitor penggunaan dan evaluasi. Pantau penggunaan aplikasi dan analisis data pengguna untuk memahami tingkat keberhasilan dan memperbaiki area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi secara berkala untuk menilai keefektifan aplikasi dan memastikan bahwa aplikasi tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Untuk selanjutnya adalah hasil dari implementasi. Hasilnya akan sesuai dengan foto berikut. Nah, seterusnya adalah kendala yang dihadapi. Ketersediaan data. Salah satu kendala terbesar adalah ketersediaan informasi yang akurat dan lengkap. Memperoleh informasi geografis dan wisata yang andal dan terkini bisa menjadi tantangan tersendiri. Informasi yang diperlukan mungkin sulit ditemukan atau harus dikumpulkan dari beberapa sumber yang berbeda. Layanan navigasi WISAM atau API yang digunakan. Terkadang ada batasan atau masalah teknis dengan data peta yang perlu ditangani agar petunjuk arah dan peta interaktif berfungsi dengan baik. Kesesuaian antarmuka pengguna. Menyusun antarmuka yang memuaskan dan mudah digunakan untuk banyak pengguna bisa menjadi tantangan sendiri. Pengaturan tampilan dan data letak yang kurang optimal dapat menyebabkan pengguna kesulitan mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Agung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata atau salah pembicaraan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.